Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita terus continue istiqomah berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat. Semoga niat mulia kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala yang begitu banyak kepada diri kita, yang dengan pahala itu mendorong kita berbondong-bondong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Para pemirsa TV dakwah Al-Seru yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan mengupas permasalahan terkait dengan keutamaan daripada puasa tatawwu atau puasa sunnah. Terkait keutamaan puasa tatawwu atau puasa sunnah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahahu anin nari sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba itu berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan dengan puasanya satu hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun, yakni sejauh 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaih. Maksud di jalan Allah ialah jihad, dan ada yang mengatakan ketaatan pada Allah. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi disampaikan bahwa setiap amalan yang dikerjakan anak cucu Adam itu untuk diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap amalan anak Adam adalah untuk mereka kecuali puasa. Karena puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada pelakunya. Cuma dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan, seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata rafats atau keji, bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang mencelahnya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau harumnya minyak misk. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu ia akan bergembira dengan keduanya, yang meliputi jika ia berbuka maka ia akan merasa gembira. Kemudian jika dia berjumpa dengan Rabbnya, ia pun akan merasa gembira lantaran puasa yang dia lakukan. Saudaraku yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa termasuk salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengkhususkan puasa untuk dirinya.
dan menjanjikan orang yang melaksanakannya dengan pahala yang besar. Puasa menjadi penjaga dari kemaksiatan dan dari siksa neraka, serta sebab dijauhkannya kita dari ancaman api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya bagi seorang mukmin untuk selalu senantiasa bersegera melaksanakan amalan yang telah disampaikan, yaitu melaksanakan ibadah puasa yang terkait dengan puasa-puasa sunnah, karena pasti ia akan selalu senantiasa mendapatkan kegembiraan dan kesenangan serta kesejahteraan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Sebagai penutup, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita akan menyampaikan beberapa intisari dari pelajaran kita yang kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah keutamaan puasa dan pahala yang sangat besar Allah berikan kepada mereka yang melakukan hal tersebut. Yang kedua, puasa itu ketika kita khusyuk dan melakukannya dengan keridhaan dan rahmat Allah, maka ia akan menjadi penjaga bagi diri kita dari berbuat maksiat kepada Allah, dan insya Allah akan menjaga kita daripada siksa api neraka yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kemudian yang ketiga, puasa menjadi sebab dijauhkannya kita dari perkara-perkara yang sifatnya melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan puasa tentu akan mengedepankan kepada kepribadian diri kita untuk berprinsip terus menerus melakukan kebaikan, yang kebaikan itu akan memberikan kesejukan, ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan dan kesejahteraan hidup kepada kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendirilah yang akan membalas semua amalan-amalan puasa yang kita kerjakan. Ketika sesuai dengan apa yang dikonsepkan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.